direkam biar nanti ada replaynya di YouTube, guys. Oke. Aman. Jangan disatu dulu, mobil takjil takut nggak keburu. Aman. Semua yang Bang Upin aman bang. Udah aku hapus. Aman. Tidak ada. Thank you guys yang udah love orange. Thank you. Lagi ada challenge nih Bang Hali, tapi di bawah 11 menit ya teman-teman ya. Di bawah 11 menit guys. Di bawah 11 menit berarti 10.59. Dikit lagi garis 3, bejir. Diam-diam garis 3 kah? Gacor ya. Gacor guys ini guys, Bang Kayus guys. Ada gratisan Tadi sih sempat ada gratisan guys, 4 orang guys. Cuman kalau untuk next aku kurang tahu nih guys. Coba kita lihat aja ya teman-teman ya. Terus gimana kalau kalian bisa jadi win MVP ya, win MVP 1 orang berarti ya. Entah itu gold laner, entah itu mage, entah itu roam, siapapun guys. Asal bisa menang di bawah 10 menit 59 detik kalian dapat diamond sebanyak 56 guys. Lumayan gak sih bro? 56 sih gede sih guys menurutku sih guys. Lumayan ya kan buat tambah-tambah kalau kalian mau beli skin ya kan. Nggak di blacklist lagi kata Divo. Iya asal jangan AFK lagi. Kalau AFK lagi kena ban guys. Minta tolong jangan ya. Yuk Drapik sudah tersusun. Waktunya Land of Dawn. Kita akan lihat saja pertarungan yang bakal dilakukan. Lumayan buat nambahin KOF katanya. Nah ceritanya ada hadiah ya kan. Kalau ada hadiah biasanya kan kalian kan pada mau semuanya guys. Dan ini nggak disuruh Sefek atau Maniak ya. Kalau Sefek sama Maniak kan bisa aja ya kan. Yang dapat itu Godland atau enggak jungler mulu kan. Nih kalau ini cuman MVP win doang guys. Jadi lebih gampang. Meskipun ada challenge-nya juga yaitu diselesain di bawah 11 menit ya. Cuma gue sih terbuka juga sih guys buat roamer, buat mage, buat XP ya. Bersinar juga sih bisa banget sih guys. Let's go, kita akan lihat saja pertarungan yang bakal terjadi ya buat di game yang kali ini guys. Udah 100% semuanya nih ya, tinggal Kaizen. Jangan sampai ada masalah ya guys ya, kasihan guys teman-teman kalian guys. Wuki. Welcome to Mobile Legends. Waktunya kita akan melihat pertarungan yang bakal terjadi antara EPOS melawan tim RRQ. Ada Kenevolt yang kini bakal mulai mencoba untuk bergerak ke arah bawah. Ada Solin juga yang kini sedang mencoba untuk berhadapan dengan seorang Kenevolt di sana. Bakal mencoba untuk membuka sebuah pertarungan. Di Savera Gano kini bersiap mencoba untuk membuka satu bola lompatankah mengenai seorang Kenevolt yang mungkin bisa jadi sebuah pilihan. Berhasil terkena serangan dan cukup dalam serangan tersebut. Kenevolt harus lebih waspada. Bisa kita lihat ada pressure yang terjadi langsung di area tengah. Kaizen hampir saja ditumbangkan, tapi first bolt malah berhasil didapatkan. Mencoba kabur dari serang Rap yang juga berhasil untuk malah membuka satu buah double kill Kaizen. Luar biasa meskipun akhirnya juga berhasil untuk dihentikan di sana. Poin kill pertama harus terjadi buat teman-teman dari tim EPOS, tapi juga mereka pun harus mengalami kerugian karena harus kehilangan 2 orang membernya. Jonathan kini mencoba untuk juga memainkan satu buah plating yang di bagian atas. Mencoba dapat serang Hans. Dengan kita lihat banyak situation yang kini bakal terjadi. Jonathan bermain dengan mencoba untuk mempressure lebih. Hans di game kali ini bisa pengambilan ke arah Powerful pun juga berhasil terjadi. War pun kini akan terbuka. Lompatan diserang Ferragamo pun berhasil terconnect. Rap pun mencoba untuk kabur. Namun seorang Sira pun juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan di bagian tengah. Dengan harus menghilangkan ternyata seorang Kaizen untuk yang pertama kalinya. Dilihat dengan satu pengejaran berhasil membuat Rap pun juga harus tertumbangkan. Pengambil Karabah pun juga berhasil seorang Kenevolt pun kini lakukan. Mencoba untuk berhati-hati dengan map yang cukup missing. Karena bisa jadi posisi dimana pasukan dari tim RRQ sedang melakukan sebuah setup di game yang kali ini ya. Di saat Turtle juga bentar lagi bakal muncul dan bakal jadi pilihan ya.
untuk siapapun yang bisa untuk melakukan sebuah pengambilan di area atas sana. Kita lihat dengan kini mencoba untuk bersama-sama dengan Mas Yolda menyerang ke bagian depan, tapi Crimson Beacon pun terjadi. Informasi pun harus ketahuan, Kaizen harus lebih waspada. Dengan turtle yang kini bakal mencoba untuk diambilkah oleh teman-teman dari tim EPOS di area atas sana. Lebih mencoba untuk menjaga juga sebuah area di top lane terlebih dahulu dengan menjaga wave minion untuk gagal bisa masuk. Sementara dengan tim fight yang lainnya kini seperti akan mulai terjadi dengan spek efek stun yang juga berhasil untuk mengenai seorang Shira yang harus jadi opsi untuk bisa ditumbangkan di game kali ini. Dan Black Dragon Form terjadi langsung. Jonah mencoba dekat, membuka sebuah kesempatan dengan point kill pertama yang berhasil dia dapatkan. Bahkan kini juga mencoba menyerang ke arah serangan khas. Di saat pengambilan turtle-nya pun juga harus dipersiapkan. Dan seorang False lebih mencoba untuk memanfaatkan sebuah kabelnya untuk bisa di depan, namun gak cukup kuat untuk bisa bertahan. Durability yang harus tipis memudahkan Kaizen untuk bisa mengambil sebuah turtle-nya di game kali ini. Udah sub TikTokku atau apa tuh guys? YouTubeku kah? Makasih ya guys yang udah subscribe YouTubeku, terima kasih banyak teman-teman ya. Dengan adanya satu objektif juga yang kini akan kami mencoba untuk diambil, outer turret di bagian tengah mungkin bisa jadi sebuah solusi untuk bisa didapatkan langsung oleh pasukan dari tim hierarki. Dengan kini kita lihat pengambilan karena buff yang sedang dilakukan oleh seorang Kaizen juga di sana, mencoba mengambil momen dengan kini ada pengejaran ke arah seorang False yang mungkinkah jadi sebuah prioritas utama untuk bisa ditumbangkan. Mana match terakhir ketemu Angela. Waduh, kita lihat ada war yang kembali akan dilakukan, tapi Rap juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. Ferragamo tadi berhasil ditumbangkan, tapi Kaizen pun juga berhasil membalas. Lagi dan lagi Kaizen menjadi pemain yang cukup penting untuk bisa membawa pick off ya di game kali ini. Yang beberapa serangan yang bakal terjadi lagi buat teman-teman dari tim hierarki. Kita udah cukup memimpin di game kali ini. Pengancaran karat turret pun mulai terjadi dengan wave minion yang bakal dibawa. Mencoba untuk menyerang karat turret yang ada di area atas sana. Ada di bio guys, join saluran WA. Cek aja guys, ada kok. Hingga kini serang Ferragamo juga masih bersiap mencari beberapa lagi kesempatan untuk bisa membuka war. Lompatan akankah harus dia gunakan? Mencari sebuah persiapan yang bisa untuk dia lakukan. Namun tadi satu bos sontekan panah dilakukan ke arah Hans, cukup dalam, dan serangan pun terbuka. Bayon Situation masih akan dilakukan. Jonathan pun harus lebih berhati-hati, tapi dengan pengisapan darah yang juga cukup banyak dari seorang Jonathan dapatkan kali ini, bisa menjadi sebuah inisiasi lebih. Tapi kini juga berhati-hati karena harus terkena sebuah gengkingan. Jonathan gagal untuk bisa survive dan harus terkena satu buah shutdown. Di satu lompatan pun juga berhasil mengenai serang Hans, dan kini akan ada pembalasan dengan Shira yang hampir saja berhasil mengejar. Tapi kesempatan untuk bisa mengambil satu buat turtle pun juga harus dipersiapkan oleh teman-teman dari kedua tim. Kita lihat apakah berhasil untuk terkonek. Kaizen harus lebih waspada dengan Abyssal Arrow dari seorang Kaizen yang kini sedang mencoba untuk mengatur momentum, mencari lagi pemain yang mungkin bisa diculik. Seorang Shira harus lebih waspada. Bisa lompatan pun juga terjadi. War pun bakal terbuka lagi buat teman-teman dari tim EPOS yang kini apakah malah berhasil mengambil karena sebuah turtle di area bawah sana. Dan ada seorang Kaizen juga terkena sebuah killing spree di game yang kali ini. Dan kita lihat dari sebuah Black Dragon Form yang digunakan oleh seorang Jonathan. Ini haruskah memakan korban dengan pemain yang harus tertumbangkan, apalagi dengan masuknya seorang False terlalu di area dalam, tapi gagal dilakukan pengambilan. Dan bahkan ada sebuah double kill yang seorang Kenevold pun malah kini bisa dapatkan. Dengan Purify Gaming yang juga berhasil membuat Kenevold pun cukup kuat ya, memasakkan beberapa resiko di bagian depan sana. Udah nggak ada, tadi ada guys, cuma nggak tahu guys kalau sekarang guys. Dengan integrasi yang juga kini jadi pilihan dari serang Ferragamo di game kali ini, kita lihat bakal menahan physical damage terlebih dahulu ternyata untuk seorang Ferragamo ya, yang lebih difokuskan dengan sebuah item dari sepatu ya, yang belum sampai dia amankan. Namun kini kita lihat satu bagian kingan kembali dilakukan. Cutthroat pun berhasil dimanfaatkan. Jonathan gagal bertahan dengan harus sendirian. Harus ada beberapa rotasi ya dari teman-teman tim hierarki juga kalau misalnya pengen memberikan sebuah penahanan lebih untuk bisa meminimalisir juga sebuah gengkingan yang terjadi dari pasukan tim lawan.
Yang Falsian juga kini bakal bersiap lagi untuk bisa melakukan sebuah penyerangan dengan Cutthroat-nya. Kita lihat bakal akan ada sebuah war yang kembali terbuka. Mencoba memasakkan dengan serangannya. Fals harus malah terkena satu buah shutdown. Ditangkap langsung dengan keberadaan dari seorang Solin, yang kini akan mencoba untuk membuka lagi sebuah objektif untuk bisa membuka satu buah pick off di game kali. Dan apakah ada sebuah double kill yang ternyata terjadi? Sebuah informasi pun juga terbuka dan serang Wraith pun gagal untuk bisa survive, dan triple kill from Solin pun harus dilakukan. Menjadi pemain yang begitu luar biasa cepat, bisa jadi sebuah pilihan untuk bisa memaksakan pengambilan dengan satu lagi KZ yang juga berhasil untuk membuka sebuah tumbangan. Pengancar kartu red pun kini akan terjadi di saat seorang Kenevold pun harus lebih waspada, menjaga sebuah area untuk bisa menghancurkan sebuah inner turret di area bawah sana. Lisa Ferragamo pun juga mencoba memberikan satu lompatannya, membuat pressure meskipun nggak cukup bisa menahan damage yang ada. Karena Kenevold juga udah salah satu jadi pemain yang cukup penting juga untuk memberikan sebuah damage tambahan buat teman-teman dari tim EPOS di game kali ini. Dengan satu buah Sacking Eagle, kita lihat masih mencari pemain siapakah yang bakal dijadikan prioritas. Untuk sang Wraith lakukan sebuah war dengan Ferragamo yang sepertinya juga tertinggal, nggak berhasil kabur. Jika prioritas langsung untuk seorang Kenevold mengambil poin, kita pilih lihat seorang Jonathan yang ternyata masuk dalam pertempuran, membuka war. Kita siapakah yang berhasil untuk langsung diamankan? Jonathan harus lebih waspada karena damage pun cukup dalam, harus mengenai dirinya. Meskipun ada beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang malah mencoba memasakkan masuk ke bagian dalam, dan Jonathan pun hilang sudah. Bujukan dua orang pemain dari pasukan tim EPOS yang terkena sebuah double kill di game kali ini. Sirah menjadi pemain yang sangat-sangat harus bisa juga prioritaskan untuk bisa mungkin terkena eliminasi, karena Sirah bakal jadi pemain yang juga cukup baik. Berhasil memberikan juga satu buah panis karena Fals yang tadi punya kesempatan harusnya untuk bisa kabur ke arah belakang, namun gagal malah dilakukan. Kenevold mencoba untuk juga memberikan cover ke arah tempat lain. Kita lihat dengan harus melakukan lagi sebuah platingan di area bawah sana Dan kini mencoba untuk menjalankan juga sebuah wave minion yang ada. Kenevold, namun seorang Kaiten juga harus lebih waspada, menjaga tempat di tengah dengan pengambilan ke arah purple yang kini akan berhasil terjadi buat teman-teman dari Merarki yang kini mulai mencoba membuka satu pengambilan purple, meskipun ternyata Fals pun malah berhasil untuk membuka satu buah retributionnya. Dan ini harusnya bisa memudahkan pasukan dari Merarki untuk bisa ngambil karena Lord setidaknya dengan zoning yang juga harus dilakukan. Sirah masih mencoba memantapkan sebuah zoning di tengah, namun beberapa pemain dari pasukan tim EPOS pun mulai masuk dan bisa jadi masalah. Lorca bakal mencoba untuk dicuri. Black Dragon Form pun kini terjadi, mencoba membuka sebuah inisiasi dengan seorang Wraith yang kini akan bakal dijadikan opsi untuk bisa ditumbangkan, tapi terlalu memaksakan. Fals mau berhasil membuka sebuah double kill dan Lord pun akan berhasil diambil. Fals pun harus cepat untuk bisa mengejar keberadaan seorang Kaizen yang kini sedang mencoba untuk kabur, tapi harus terkena sebuah Sacking Eagle. Tapi untungnya Sirah menjadi penyelamat, bisa berhasil membuat dua orang pemain dari pasukan tim RRQ pun ternyata berhasil mundur. Dan Lord harus bisa tereliminasi juga. Jika teman-teman dari tim EPOS ingin masih ada sebuah game yang lama di game yang sekarang. Dengan eliminasi karena Lord yang harus tentunya dilakukan. Kita lihat RRQ mencoba untuk juga memberikan ternyata backup di area atas sana, sepertinya mencoba mempermulus sebuah langkah untuk Lord dengan seorang Ferragamo yang mencoba melompat, mencoba untuk menjadi Keyboy, namun gagal untuk bisa mengenai ke arah serang Wraith yang masih berhasil untuk kabur, mencoba untuk membuka beberapa manuver untuk bisa selamat tentunya dari pertarungan. Namun lihat Lordnya kini masih tersisa tipis dari segi darah dan akan langsung mencoba untuk eliminasi. Di saat paksaan serangan pun juga harus malah melukai seorang Hans di game kali ini. Cukup berhati-hati. Kita lihat teamfight yang dimainkan oleh pasukan tim RRQ mencoba untuk membuat gamenya pun semakin bisa mereka manfaatkan sepertinya. Dengan gold yang kini juga udah berhasil mereka dapatkan dengan belum terlalu jauh memang dari segi perbedaan goldnya namun yang bakal menjadi sebuah keuntungan penting. Apalagi dengan masuknya serang Solin membuka sebuah zaman force. Di saat Black Dragon Form pun juga harus terjadi, Jonathan pun mencoba untuk mengambil satu inner turret, memudahkan dengan zoning yang terbuka dari pasukan tim RRQ, dan ini bakal jadi sebuah masalah
Karena tersisa base turret yang ada di tengah dan juga atas sana yang harus bisa dijaga oleh pasukan dari tim EPOS untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Namun turret di bagian bawah juga ini masih belum bisa ditangkal sih, meskipun memang akan ada sebuah pengalihan perhatian ya, yang mungkin bisa teman-teman dari tim RRQ lebih fokuskan buat ngambil ke arah turret juga ya. Namun kini masih dengan spot team fight, siapakah yang akan berhasil diamankan lagi? Dengan Vexton yang harus terjadi, namun Kaiten pun juga kini mencoba mencuri, lakukan sebuah penculikan dengan Falsi yang harus bertahan, dan seorang Ferragamo akan dijadikan juga sebuah peluang untuk bisa ditumbangkan, tapi Flicker pun sudah berhasil direlakan. Ferragamo gagal untuk bisa survive, malah menjadi opsi tambahan lain untuk pasukan dari tim EPOS pun untuk melakukan sebuah comeback, dan ini akan jadi bencana ya buat teman-teman dari tim RRQ di game yang sekarang. Dengan satu Abyssal juga berhasil turun ke arah depan, Jonathan harus menunggu, mencoba untuk memainkan satu buah penjagaan lebih di area tengah sana. Yang kita lihat pengambilan karena Lord yang juga kini akan dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS. Berhasil untuk mengambil Lordnya di game yang kali ini. RRQ pun juga sedang mencoba untuk lebih berhati-hati, mencoba untuk meminimalisir kesalahan dengan adanya Hans yang juga kini mulai masuk. Demo saat Sonic pun terbuka, mencoba untuk menggunakan positioningnya. Serang Sira pun dalam sebuah ancaman, tapi Kaizen pun masih menunggu momen dan kini mulai masuk ke bagian dalam, mencoba memantapkan sebuah kondisi untuk bisa mengambil karena Lord yang ternyata False pun masih bisa dapatkan. Dan ada seorang Sira yang harus gagal dalam sebuah pertarungan. Jonathan baru datang dan harus melihat bahwa 4 orang pemain dari pasukan tim RRQ pun harus terkena eliminasi. Dan ini bakal jadi bencana lebih karena pasukan tim EPOS pun mulai masuk dengan beberapa pemainnya. Dengan Indosuat yang harus berhasil dihancurkan. What a comeback dari pasukan tim EPOS yang akan berhasil untuk membawa sebuah kemenangannya dengan 3 orang pemain yang sebenarnya akan lebih cepat untuk melakukan sebuah respawn. Tapi base-nya pun mau dihancurkan. 14 menit sudah berlalu. Sebuah challenge harus gagal untuk match yang kali ini. Dengan defense harus diperkuat oleh pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mencari cara untuk bisa membuat gamenya pun bisa dipertahankan di game kali ini. Dengan sebuah pertarungan yang terjadi, kita lihat berhasil memukul mundur sepentingnya pasukan dari tim EPOS untuk bisa selamat ke area belakang. Tapi Lordnya bahkan memberikan satu buah animasi untuk bisa memberikan penghancuran ke arah turret di depannya. Dan ini bakal menjadi penghancuran yang sangat-sangat penting untuk bisa mengambil momentum dengan pengambilan kemenangan yang terjadi. EPOS mengambil kemenangan dan RRQ pun dikalahkan. Dan ini dia game yang kelima yang EPOS ternyata berhasil dapatkan di sana. Match berapa ini? Match kelima guys. Dan kemenangan yang harus malah terbuka dan mengalahkan langsung pasukan dari teman-teman tim lawannya di game yang sekarang ya. RRQ dikalahkan dengan MVP dari seorang Rap bersama False, Kenevolt, dan Kaiten. Satu silver terjadi karena serang Hans. Di saat kalau kita lihat dari tim lawannya ada silver yang terjadi dan Ferragamo harus mendapatkan sebuah coklat. MVP dari seorang Kaizen masih gagal untuk bisa membawa kemenangannya di game kali dengan bantuan dari seorang Solin dan juga seorang Sira ya. Dengan 27 pick off yang berhasil kini terjadi. Berbeda cuma 5 doang sih dan 14 menit ya waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan gamenya. Dengan 14 menit 47 detik. Dan ini dia data-data yang terekam di game yang kali ini juga guys. Menurut kalian gimana guys di game kali ini ya? Menurutku sih karena dari tadi beberapa blunder yang terjadi, kayaknya memang sangat baik ya. Teman-teman dari tim EPOS akhirnya bisa memanfaatkan momen tersebut untuk bisa melakukan sebuah comebacknya guys ya. Gaskan, kita langsung masuk ke game yang berikutnya, ke game yang ke-6 ya. Lanjut.